Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita bisa berbagi cerita yang penuh makna dan hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang kehidupan seorang mantan karyawan yang terjebak dalam dunia kelam, penuh godaan, dan perjanjian dengan kekuatan yang tidak tampak. Cerita ini akan membawa kita ke dalam perjalanan batin seorang pria yang berusaha mencari jalan keluar dari kehidupan yang gelap dan penuh penyesalan. Cerita ini adalah fiktif, namun pesan yang terkandung di dalamnya sangat nyata. Kita akan belajar bersama tentang pentingnya memilih jalan yang benar dan tidak terjebak dalam godaan yang bisa merusak hidup kita. Jika kamu merasa terinspirasi atau memiliki pendapat tentang cerita ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Berikan like dan subscribe jika kamu suka dengan cerita ini dan ingin melihat lebih banyak kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita mulai cerita ini bersama-sama. Di sudut jalan Pasar Lama, berdiri sebuah warung bakso sederhana namun tak pernah sepi pengunjung. Pelang kayu bertuliskan bakso Pak Sarwan tergantung miring. Tapi dari pagi hingga malam, antrean mengular di depan warung. Tak peduli panas atau hujan, pelanggan selalu datang dan kembali. Aroma kuah rebusan tulang bercampur, bumbu rempah menyeruak sampai ke ganggang kecil sekitar. Pak Sarwan, pria berusia sekitar 50-an dengan perawakan besar dan suara pelan, dikenal sebagai sosok ramah. Namun, kesan itu hanya bertahan sampai seseorang bekerja langsung dengannya. Bagi warga sekitar, ia adalah haji yang telah 2 kali ke Tanah Suci. Tapi bagi para mantan karyawannya, ada cerita lain yang jauh lebih kelam. Seno, seorang pemuda dari desa tetangga, bekerja di warung itu sejak lulus sekolah. Ia awalnya mengira hidupnya akan berubah lebih baik. Gaji yang lumayan, makan gratis, dan penginapan di kamar belakang warung sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Tapi malam demi malam, ia mulai mencium sesuatu yang ganjil. Warung itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Pak Sarwan selalu menyuruh semua karyawan pulang lebih awal. Alasan yang diberikan selalu sama, ingin istirahat atau membersihkan dapur. Namun dari jendela kamar belakang, Seno pernah melihat asap tipis mengepul dari dapur meskipun kompor tidak menyala. Ia juga beberapa kali mencium bau kemenyan yang menyusup dari celah lantai. Pernah suatu malam, Seno ketinggalan dompetnya di dapur. Saat kembali diam-diam, ia melihat sesuatu yang membuatnya mematung di ambang pintu. Di ruang tengah yang gelap, Pak Sarwan duduk bersila dengan mata tertutup. Di hadapannya, sebuah nampan besar terisi daging mentah dan semangkuk darah yang masih hangat. Di pojok ruangan, 2 sosok berpakaian serba hitam berdiri membelakanginya, diam tak bergerak. Seno tidak berani masuk. Ia berbalik, berjalan perlahan mundur tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, hatinya tak pernah tenang. Namun ia memilih diam, menekan rasa takut dengan dalih mungkin hanya ritual tradisional biasa. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar hal sepele. Pagi-pagi, Seno bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih menyimpan bayangan 2 sosok berpakaian hitam di dapur semalam. Tapi bau sedap dari kuah yang sedang direbus Pak Sarwan memaksa perutnya mengalahkan rasa takut. Ia tetap masuk kerja seperti biasa, menyapa pelanggan, menyusun mangkuk, dan menyiram bakso dengan kuah bening beraroma tajam. Setiap mangkuk ludes tak bersisa. Bahkan ada pelanggan yang rela makan 2-3 porsi sekaligus. Seno heran, karena meskipun resepnya tampak biasa, tapi rasa bakso ini seperti punya daya tarik tersendiri. Ada semacam rasa gurih yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar bumbu atau kaldu. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat orang selalu ingin kembali. Yang membuatnya semakin bingung, stok daging di warung itu seolah tak pernah habis. Padahal Pak Sarwan tidak pernah terlihat membeli daging dalam jumlah besar. Bahkan sesekali, saat Seno bertugas belanja ke pasar, ia hanya diminta membeli beberapa kilogram daging tambahan. Tapi hasil olahan di dapur bisa menyajikan ratusan mangkuk bakso setiap harinya. Pernah suatu sore, seorang ibu muda datang sambil gemetar. Ia berkata, sudah 3 hari berturut-turut anaknya rewel dan menangis jika tidak diberi bakso dari warung itu. Si ibu sempat mencoba membuat bakso sendiri di rumah, tapi anaknya justru muntah. Dan yang lebih aneh, anak itu tidak mau makan apapun, kecuali bakso milik Pak Sarwan. Seno mulai merasa tidak tenang.
Ia mencoba menyelidiki lebih jauh, tapi gerak-geriknya seolah diawasi. Beberapa karyawan lain seperti pura-pura tidak tahu. Bahkan saat Seno bertanya tentang malam Jumat Kliwon yang lalu, mereka hanya tertawa kecil lalu bergumam, "Jangan ikut campur, nanti bisa celaka." Suatu malam, saat warung sudah tutup, Seno sengaja pura-pura tidur di kamarnya. Ia menyembunyikan tubuhnya di balik tumpukan karung beras dan membuka sedikit celah pada pintu dapur. Dari celah itu, ia kembali melihat Pak Sarwan berdiri di tengah ruangan. Kali ini, ia sedang menyiapkan adonan bakso dengan gerakan pelan. Tapi yang membuat bulu kuduk Seno berdiri adalah ketika sosok hitam itu muncul lagi. Ia berdiri di belakang Pak Sarwan, menyentuh adonan itu dengan tangannya yang panjang dan kurus. Tak ada suara, hanya gemeretak jari sosok hitam itu saat menyentuh adonan, seolah-olah sedang menyatu dengannya. Bau amis yang aneh mulai menyusup ke rongga hidung Seno. Dan saat ia menutup hidungnya dengan tangan, ia sadar darah menetes dari sela-sela jari tangannya sendiri. Tapi saat ia membuka telapak tangan, tak ada luka sedikit pun. Sejak malam itu, Seno mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Ia jadi lebih cepat lelah, sering mimpi buruk, dan tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Wajahnya mulai pucat dan matanya cekung. Ia berusaha bersikap normal, tapi tubuhnya terasa berat setiap kali melewati pintu dapur. Seolah-olah ada energi yang menahannya agar tidak masuk. Lebih aneh lagi, para karyawan lain mulai menjauhinya. Dita, gadis yang biasanya ramah, kini hanya menatapnya dari jauh dan menolak diajak bicara. Mas Bardi, yang biasanya suka merokok di belakang warung, mendadak bersikap kaku dan menghindari Seno seolah takut menulari sesuatu. Satu-satunya yang masih tampak akrab adalah Pak Sarwan, tapi senyum ramahnya kini terasa dingin dan datar. Ia mulai sering mengajak Seno bicara soal kesetiaan dan rezeki. Katanya, kalau kamu setia di sini, kamu gak akan kekurangan. Gaji bisa naik, bahkan kamu bisa punya warung sendiri nanti. Tapi kamu harus paham aturan mainnya. Seno hanya mengangguk tanpa menjawab. Dalam hatinya, ia makin curiga ada yang jauh lebih besar dari sekadar warung bakso laris. Ia teringat malam-malam ritual yang pernah ia intip. Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti bau amis samar yang muncul saat adonan bakso diaduk, atau tatapan kosong Pak Sarwan setiap selesai memotong daging. Suatu pagi, saat sedang membersihkan kulkas belakang, Seno menemukan sebuah kantong plastik hitam tersembunyi di bawah tumpukan es. Ia kira itu hanya sisa bahan, tapi saat dibuka, isinya bukan daging sapi seperti biasanya. Daging itu lebih pucat, lebih panjang, dan bentuknya aneh. Ada semacam ruas tulang yang menyerupai jari manusia. Tangannya gemetar, ia buru-buru menutup kantong itu dan meletakkannya kembali ke dalam kulkas. Tapi saat menoleh, ia melihat bayangan Pak Sarwan berdiri di ujung lorong dapur. Wajahnya tidak marah, justru tersenyum, dengan tatapan mata yang tidak seperti biasanya. Malamnya, Seno mencoba bicara dengan Dita, berharap ada penjelasan. Tapi saat ia memanggil Dita di dekat jemuran, gadis itu hanya berkata pelan, "Kalau kamu gak kuat, minggir. Jangan ganggu jalan rezeki orang lain." Lalu ia melangkah pergi dengan kepala menunduk. Seno semakin yakin warung ini bukan tempat biasa. Ia mulai mengatur rencana untuk keluar. Tapi sebelum itu, ia ingin memastikan satu hal. Apa sebenarnya yang sedang dijual di warung ini? Dan kenapa semua orang seperti terikat dengan sesuatu yang tak kasat mata? Hari itu warung sedang sangat ramai. Pelanggan antri sampai ke trotoar, beberapa bahkan datang dari luar kota. Seorang pemuda membawa rombongan keluarga besar hanya untuk mencicipi bakso legendaris itu. Tapi ada satu hal yang membuat Seno tak bisa berpaling. Di antara keramaian, masuklah seorang pria tua berpakaian lusuh. Tatapannya kosong, kulitnya keriput seperti sudah lama tidak tidur. Ia hanya memesan satu porsi bakso, lalu duduk di pojok. Ketika baksonya disajikan, ia tidak langsung makan. Ia hanya menatap kuahnya dalam-dalam sambil bergumam pelan. Aroma tanah kuburan. Masih hangat? Seno berdiri kaku. Kata-kata itu menyentaknya lebih dari sekadar gumaman orang gila. Ia memberanikan diri mendekat dan bertanya pelan, "Bapak bilang apa tadi?" Pria tua itu menatap Seno tajam. "Kamu bukan orang pertama yang mencoba keluar dari sini. Tapi kamu mungkin jadi yang terakhir."
Cepat pergi sebelum dagingmu ikut dimasak. Seno langsung mundur, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu sudah pergi begitu saja, meninggalkan mangkuknya tak disentuh. Sorenya, hujan turun deras. Warung mendadak sepi, dan hanya ada beberapa karyawan yang bertahan. Pak Sarwan tampak gelisah. Ia menyuruh semua orang pulang lebih awal. Tapi Seno menolak. Ia ingin menyelidiki lebih jauh. Saat malam benar-benar sunyi, Seno menyelinap masuk ke dapur. Ia membuka kulkas yang kemarin ia temukan kantong misterius. Tapi kantong itu sudah tidak ada. Ia membuka lemari pendingin lainnya, satu persatu, hingga akhirnya menemukan satu kotak besi kecil yang terkunci. Ia paksa congkel dengan obeng. Dan saat kotak itu terbuka, bau busuk menyergap begitu tajam. Di dalamnya ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah kepala manusia, membiru dan membusuk, dengan mata masih terbuka dan lidah menjulur. Rambutnya panjang, dan dari bentuk wajahnya, itu seperti kepala seorang perempuan. Seno mundur terpental, terjatuh ke lantai. Saat ia bangkit, suara pintu di belakangnya menggelegar terbuka. Pak Sarwan berdiri di sana. Wajahnya tak lagi ramah. Matanya merah seperti bara api, dan tangannya menggenggam pisau besar. "Saya sudah kasih kamu banyak kesempatan," ucapnya dengan suara rendah. "Tapi kamu terlalu penasaran. Dan warung ini tidak butuh orang yang banyak tanya." Seno berlari sekuat tenaga keluar dari dapur, menembus hujan dan jalanan berlumpur. Tapi suara langkah kaki Pak Sarwan seperti mengikuti di belakang, berat, cepat, dan tanpa henti. Seno tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia sadar malam itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Hujan terus mengguyur deras. Jalanan gelap dan becek. Seno berlari tanpa alas kaki, napasnya tersengal, dadanya sesak. Ia tak peduli lagi pada kendaraan yang melintas atau tatapan heran orang-orang di pinggir jalan. Yang penting, ia harus menjauh sejauh mungkin dari warung bakso itu. Ia tahu tak bisa pulang ke kos. Semua barangnya ada di warung, termasuk ponsel dan identitas. Ia hanya punya satu tempat yang terpikirkan saat itu, rumah kosong di ujung gang dekat rel kereta, yang dulu pernah ia lewati saat mengantar bahan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan. Konon dulunya milik seorang dokter tua yang wafat misterius. Warga setempat enggan mendekat karena sering terdengar suara-suara aneh dari dalamnya. Tapi malam itu, Seno tak punya pilihan lain. Ia menendang pintunya yang sudah lapuk dan masuk ke dalam. Bau apek menyengat, debu tebal menyelimuti perabotan tua. Seno berjongkok di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri sambil menggigil. Ia mencoba mengatur napas dan menenangkan pikirannya. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Di bawah cahaya redup lampu jalan yang masuk lewat jendela, ia melihat jejak, bekas lumpur, dan darah. Tidak hanya satu, tapi beberapa tapak kaki besar yang basah. Jejak itu berawal dari pintu dan mengarah ke dalam rumah, menuju tempatnya bersembunyi sekarang. Seno panik. Ia merangkak mundur, mencoba mencari jalan ke dapur belakang. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi derit lantai kayu di atas. Seperti ada seseorang yang berjalan di loteng. Perlahan, satu langkah, dua langkah, berhenti. Lalu terdengar suara napas berat dari balik langit-langit. Dengan tubuh gemetar, Seno memutuskan untuk melarikan diri keluar lewat jendela dapur. Tapi saat ia membuka daun jendela tua itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di halaman belakang rumah, berdiri Pak Sarwan, basah kuyup, memegang payung hitam dan menatap ke arah jendela dengan senyum tipis. Di tangan kirinya, masih tergenggam pisau berlumur darah yang menetes ke tanah. Seno segera menutup jendela kembali dan lari menuju ruang depan. Tapi baru beberapa langkah, pintu utama sudah terbuka lebar. Angin menerpa masuk dan suara langkah kaki berat masuk ke dalam. Ada orang lain di sana. Mungkin bukan hanya Pak Sarwan. Malam itu, rumah kosong berubah menjadi perangkap. Dinding-dinding tua seolah berbisik, mengunci Seno di dalam. Ia tidak tahu siapa saja yang datang memburunya. Tapi ia tahu satu hal. Ia telah menyentuh rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Seno menahan napas di balik lemari besar yang menghadap tangga kayu. Langkah kaki berat itu semakin dekat. Lantai yang rapuh berderit tiap kali diinjak, menciptakan suara nyaring yang menusuk telinga.
Pisau di tangan Pak Sarwan menggores dinding saat ia berjalan, meninggalkan guratan panjang seperti cakaran. Tapi suara itu kemudian berhenti. Sunyi. Seno berani mengintip sedikit dari celah lemari. Tapi yang ia lihat justru membuat kepalanya berdenyut. Pak Sarwan tak tampak lagi. Ruangan kosong. Hanya bayangan tiang lampu bergoyang di dinding dan tetesan air hujan dari atap bocor. Ia keluar perlahan, menapaki lantai hati-hati, lalu masuk ke kamar utama. Kamar itu penuh barang tua. Lemari jati, meja rias dengan cermin retak, dan ranjang berdebu. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Lantai kamar itu lebih gelap dari bagian lainnya. Seperti pernah terbakar atau ditutupi sesuatu. Seno geser meja kecil di atasnya, lalu coba cungkil lantai dengan ujung kayu. Dan benar saja, papan itu terangkat. Di bawahnya ada lubang kecil, gelap dan dingin. Tapi dari dalam lubang itu, terdengar suara lirih, seperti seseorang yang mengerang pelan. Dengan tubuh menggigil, Seno mengintip ke dalam. Ia melihat tangan, lalu wajah, seorang perempuan tua dalam kondisi mengenaskan, dengan mulut dilakban dan kaki dirantai. Matanya penuh ketakutan, tapi masih hidup. Seno segera menarik papan lantai lebih lebar dan mencoba menolongnya. Tapi saat ia menyentuh rantai di kaki perempuan itu, suara nyaring terdengar dari arah belakang. "Jangan dibuka!" teriak seseorang keras. Seno menoleh dan mendapati pria tua yang tadi di warung bakso berdiri di ambang pintu. Kini wajahnya jelas. Bukan hanya pengunjung biasa. Ia mengenakan kalung dengan liontin hitam dan membawa tas rajut yang menggembung. Dia itu istri pendeta yang jadi tumbal pertama. Dulu dia selamat, tapi tidak bisa pergi dari sini. Tubuhnya hidup, tapi ruhnya dipegang oleh pesugihan yang disembah Pak Sarwan, kata pria tua itu. Seno menatapnya bingung. Tapi pria tua itu membuka tasnya dan mengeluarkan benda yang membuat udara kamar jadi lebih dingin. Sebuah kendi kecil dari tanah liat yang dipenuhi simbol aneh. Inilah pusaka utama. Setiap daging manusia yang dikorbankan diserap ke dalam kendi ini. Makanya bakso mereka terasa berbeda. Kamu tahu kenapa pelanggan balik lagi dan lagi? Karena kendi ini menebarkan nafsu makan ke orang yang mencium aromanya. Seno merasa mual. Ia teringat betapa rakusnya para pelanggan. Bahkan ia sendiri pernah mencuri satu mangkuk karena tak kuat menahan godaan. "Kamu harus hancurkan kendi ini," kata si pria tua. "Atau kamu akan jadi korban berikutnya." Belum sempat Seno menjawab, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Dari luar rumah, dari dapur, dari atas loteng. Seperti seluruh isi rumah dikerahkan untuk mengepung mereka. Seno menggenggam kendi itu erat. Di wajahnya, ada tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Malam itu, ia harus memilih. Bertahan, atau ikut masuk dalam perjanjian setan yang menguasai nikmatnya semangkuk bakso. Langkah kaki di sekitar rumah semakin mendekat, memecah kesunyian malam dengan ketegangan yang luar biasa. Seno merasa semakin terpojok. Perasaan takut dan bingung bercampur aduk, namun ia tahu satu hal. Malam ini harus berakhir dengan keputusan. Ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Pria tua itu menatap Seno dengan mata penuh harapan. Hancurkan kendi itu satu-satunya cara agar mereka semua pergi. Kalau tidak, mereka akan terus mengikat jiwa kita selamanya. Seno mengangguk pelan, lalu mengangkat kendi dari tangan pria tua itu. Benda itu terasa berat, seolah menyimpan banyak rahasia gelap di dalamnya. Namun, di sisi lain, Seno merasakan ada kekuatan yang memancar dari dalam kendi, seolah mendorongnya untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Suara dari pintu rumah membuat Seno tahu bahwa mereka sudah memasuki rumah. Pak Sarwan, yang tadi hanya berdiri di luar, kini sudah menginjakan kaki di dalam ruangan. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat menakutkan. Ada ekspresi penuh kemarahan yang terukir di wajahnya, seolah tak bisa menerima bahwa ada orang yang mencoba menghancurkan apa yang sudah lama ia bangun. "Jangan coba-coba menghancurkannya." Suara Pak Sarwan terdengar berat dan penuh ancaman. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Pusaka ini bukan hanya tentang bakso. Ini tentang hidup dan mati. Ini tentang pengorbanan yang telah aku bayar selama bertahun-tahun." Seno menggenggam kendi itu lebih erat. Ia tahu saatnya telah tiba. Tanpa berpikir panjang,
Ia melemparkan kendi itu ke lantai. Bunyi pecahnya keras, menggelegar, dan seketika itu pula angin kencang mulai berputar di dalam rumah. Suara gemerisik terdengar di sekitar mereka, dan lampu-lampu di rumah tiba-tiba mati. Kegelapan yang pekat merambat ke seluruh ruangan. Namun, dalam kegelapan itu, ada cahaya yang bersinar terang dari puing-puing kendi yang hancur. Di antara kepingan tanah liat yang hancur, sebuah cahaya hijau muda muncul. Semakin lama semakin besar. Itu seperti sebuah portal yang membuka jalannya, menyedot segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Pak Sarwan tampak terkejut, namun ia tidak mundur. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, anak muda," teriaknya dengan suara penuh kekesalan. Namun, saat ia mencoba bergerak maju, tubuhnya seakan terhenti. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Seno merasakan hal yang sama. Tubuhnya terasa kaku. Tapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Ia tahu bahwa hancurnya pusaka itu berarti akhir dari segala kejahatan yang telah dilakukan selama ini. Di luar rumah, suara keras terdengar seperti teriakan dari ribuan orang yang terperangkap. Seolah seluruh jiwa yang telah terjebak oleh perjanjian setan itu sedang berontak, mencoba untuk bebas. Cahaya hijau semakin menyala terang, mengubah malam yang gelap menjadi terang benderang. Dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi kembali. Pak Sarwan terjatuh ke lantai, tubuhnya terbujur kaku. Semua yang ada di sekitar rumah itu juga ikut menghilang. Kegelapan yang menyelimuti dunia semalam itu kini berganti dengan ketenangan yang luar biasa. Seno berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Ia tahu pertempuran malam itu baru saja berakhir. Tapi tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalan hidupnya. Tidak ada lagi bakso yang harus dimasak dengan harga yang tak sebanding dengan kehidupan manusia. Ia bebas. Namun, meski sudah keluar dari belenggu masa lalu, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia melihat sekeliling, berharap semuanya bisa kembali normal. Tetapi hanya ada sepi dan hujan yang mulai reda. Seno melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kegelapan yang pernah memburunya. Kini, ia bisa melanjutkan hidup dengan cara yang benar, jauh dari godaan dan tipu daya yang pernah menghantuinya. Seno berjalan keluar dari rumah yang kini terasa berbeda, jauh dari nuansa angker yang sebelumnya membelenggu. Hujan yang semula deras, kini mulai reda, meninggalkan aroma segar di udara. Langit cerah perlahan menggantikan gelap malam yang pekat. Semua yang telah terjadi terasa seperti mimpi buruk yang berakhir begitu saja. Namun, meski demikian, ada beban di hatinya yang belum sepenuhnya hilang. Langkah demi langkah ia ambil, meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Setiap sudut kota, setiap jalan yang ia lewati terasa asing. Rumah bakso itu, tempat ia dulu bekerja, tak lagi menarik hatinya. Ia tahu, di balik rasa nikmat yang dahulu selalu menyelimuti hidungnya, ada darah dan penderitaan yang tak terlihat. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak di sebuah warung kopi. Warung kecil itu kini tampak lebih hangat, lebih hidup. Seno duduk di pojok, merenung sejenak, menyusun pikirannya. Ia memikirkan masa depan, kehidupan yang baru yang harus dijalani. Tentu saja, hidup tak bisa semudah itu, tapi setidaknya ia tahu satu hal. Ia telah memilih jalan yang benar. Tangan Seno meraih secangkir kopi panas yang disediakan oleh pemilik warung. Kopi ini pasti tak ada bahan rahasia seperti yang dulu, pikirnya. Senyumnya sedikit mengembang saat menyadari betapa sederhana dan damainya hidup yang ia miliki kini. Tidak ada lebih indah dari hidup yang dijalani dengan hati yang bersih, meski tantangan pasti akan datang. Malam itu, Seno merasa seperti seseorang yang telah dibebaskan dari rantai yang membelenggu. Ia tak lagi menjadi bagian dari perjanjian setan yang mengorbankan jiwa-jiwa tak berdosa. Kendi pusaka itu telah hancur, dan dengan kehancurannya, semua kutukan yang mengikat kehidupannya pun ikut lenyap. Namun, ia tak bisa melupakan kejadian-kejadian itu begitu saja. Di dalam dirinya, ada tekad untuk mengungkap lebih banyak kebenaran tentang kegelapan yang tersembunyi di balik dunia yang tampak begitu biasa. Seno tahu, perjalanannya belum berakhir. Ia masih harus melangkah lebih jauh, mencari jalan yang lebih baik, dan menemukan cara untuk memberi dampak positif bagi orang lain yang mungkin belum menyadari betapa kuatnya godaan yang ada di sekitar mereka. Semoga aku bisa membantu mereka yang terjebak dalam perangkap seperti yang aku alami dulu, bisiknya pelan. Hari-hari selanjutnya bagi Seno tidak akan mudah,
Namun ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah untuk masa depan yang lebih baik. Ia akan terus berjuang dan tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang ia dapatkan dari pengalaman pahit ini. Tak ada lagi bakso misterius, tak ada lagi pengorbanan gelap, hanya hidup yang lebih terang, lebih jujur, dan lebih penuh makna. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan Seno mulai menemukan ritme yang baru. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota tempat ia pernah terjebak dalam dunia kelam itu. Ia memulai hidup yang lebih sederhana di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Tidak ada lagi godaan besar, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Di desa itu, Seno mulai bekerja sebagai tukang kayu. Pekerjaan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Ia menemukan kedamaian dalam setiap ukiran kayu yang ia buat, dalam setiap potongan yang ia haluskan. Setiap senja, ia duduk di beranda rumah kecilnya, merenung dan bersyukur atas perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Semua kesulitan dan penderitaan yang pernah ia alami kini terasa seperti sebuah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Suatu sore, seorang pria tua yang dulu ia temui di rumah bakso itu datang menemui Seno. Wajahnya kini tampak lebih tenang. Tak ada lagi tanda-tanda amarah atau kecemasan seperti dulu. "Kamu sudah memilih jalan yang benar, Seno," kata pria itu dengan senyum tipis. "Aku tahu kamu akan menemukan kedamaian di hatimu." Seno mengangguk, sedikit terkejut, namun merasa lega. "Terima kasih, Pak," jawabnya dengan tulus. "Saya hanya ingin hidup seperti orang biasa, menjalani hari-hari saya dengan cara yang benar." Pria itu mengangguk. "Ingat, kehidupan ini adalah pilihan. Setiap langkahmu membawa konsekuensi. Dan aku yakin, dengan hati yang bersih, kamu akan menemukan kedamaian sejati." Setelah pertemuan itu, pria itu pergi dengan langkah yang tenang, meninggalkan Seno di depan rumah kecilnya. Seno memandang ke kejauhan, merasakan angin sore yang menyegarkan. Ia tahu, hidupnya kini berbeda. Ia tak lagi terikat dengan masa lalu yang gelap dan penuh pengorbanan. Ia bebas. Pagi-pagi berikutnya, Seno mulai mengajar anak-anak desa di sekolah kecil yang baru dibangun. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya kejujuran, kebaikan hati, dan memilih jalan yang benar, tanpa terjebak oleh godaan dunia yang kadang tak terlihat. Ia merasa, jika ia bisa membantu satu orang saja untuk menghindari perangkap gelap yang dulu ia alami, itu sudah cukup. Cerita tentang bakso, perjanjian setan, dan kehidupan yang penuh tipu daya itu kini menjadi bagian dari masa lalunya. Ia tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kelam itu. Seno melangkah dengan hati yang lebih ringan, siap menghadapi masa depan yang cerah, penuh harapan dan kebahagiaan. Dengan keberanian yang didapat dari pengalaman pahit, Seno memilih untuk terus maju. Hidup ini, baginya, adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh pilihan. Dan kini, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih jalan yang benar dan meninggalkan segala bentuk godaan yang dapat merusak diri kita. Meskipun hidup kadang penuh dengan ujian dan kesulitan, kita selalu memiliki pilihan untuk berubah dan memilih jalan yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sudah ada takdirnya, dan kita harus tetap berserah diri kepada Allah dengan tawakal. Setiap pilihan yang kita buat akan menentukan nasib kita, dan dengan keyakinan serta pertolongan Allah, kita akan mampu keluar dari kesulitan, seburuk apapun kondisi kita. Catatan penting, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semua peristiwa dan tokoh dalam cerita ini tidak nyata, namun pesan moral yang terkandung di dalamnya bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Mari kita terus berbagi kebaikan dan hikmah untuk kehidupan yang lebih baik.